Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh membalas yang jahat. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin Bapak Ibu. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mau dia pendeta, mau dia gembala jemaat, mau dia pelayan Tuhan, mau dia pengacara, mau dia hakim, mau dia artis, mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia siapapun, pokoknya firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada saya dan saudara malam hari ini, jangan balas yang jahat dengan kejahatan. Sama-sama sekali lagi katakan dengan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan adalah sebuah tindakan kejahatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada setiap Bapak Ibu Saudara dan saya tentang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15 saya bacakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian, perhatikanlah supaya tidak ada seorang pun yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik seorang kepada yang lain. Firman Tuhan malam hari ini dengan jelas mencatat dan mengajarkan dan mengatakan kepada saya dan saudara, perhatikanlah supaya tidak ada seorang pun yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena kalau saudara dan saya membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan kita, itu namanya juga kejahatan. Amin saudara. Yang kita lakukan sama persis apa yang orang lain telah lakukan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin saya tahu Bapak Ibu Saudara berkata kepada saya dalam hati, berarti Pak Pendeta, berarti Pak Gembala, berarti Pastor, orang Kristen gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Yes, amin. Orang Kristen, anak Tuhan, tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus sendiri bilang dan berkata, kalau pipi kirimu ditampar atau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipimu yang satu lagi. Berarti kita bodoh dong. Berarti kita tolol dong. Berarti harga diri kita diinjak-injak dong. Berarti mereka bisa sewenang-wenang dengan kita dong. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus dikerumuni oleh orang Yahudi dan dia ingin dijoroki dari bukit yang tinggi, Yesus menghindari mereka. Yesus menghindari mereka, tetapi Yesus tidak tidak membalas, tidak menjahati mereka orang-orang Yahudi. Saudaraku dan saya punya hak untuk tidak sembarangan bergaul. Saudaraku dan saya memiliki hak untuk tidak meresponi setiap ucapan orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, baik saya maupun saudara dimanapun kita berada, kalau hari-hari ini hidup kita lagi dijelekan orang, kalau hari-hari ini hidup kita sedang direndahkan orang, kalau hari-hari ini pekerjaan kita lagi dicurangin orang, kalau hari-hari ini reputasi kita sedang diomongin banyak orang, direndahin orang, kamu udah menikah, udah lama, kamu gak hamil-hamil, dasar kamu perempuan mandul, perempuan bawa sial. Kalau istri-istri hari ini sedang dijahati sama suami, sering dipukuli, sering dikasari, tidak diberikan nafkah. Sebaliknya juga gitu, suami dikasari sama istri, istri ngamuk-ngamuk terus, ngomel-ngomel terus. Sebaliknya juga orang tua terhadap anak, orang tua kasar terus terhadap anak-anak, anak-anak juga kurang ajar terhadap orang tua. Begitupun juga dengan para mertua terhadap menantu, mertua jahat sama menantu. Sebaliknya menantu-menantu jahat sama mertua. Firman Tuhan malam hari ini berkata, perhatikanlah, jangan ada seorang pun yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kok hidup Kristen berat amat ya?
nggak boleh balas orang yang berbuat jahat. Benar saudara, benar. Karena memang ini adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Perintah dari Tuhan Yesus Kristus buat kita anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau hidup kita difitnah banyak orang, kalau hidup kita ingin dihancurin banyak orang, kalau hidup kita direkayasa banyak orang, biarin aja Bapak Ibu, biarin saja. Kita jangan balas, kita jangan bertindak, kita jangan bereaksi, kita cukup berdoa, ampuni mereka, serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, selalu saya berkata demikian. Kita diam bukan berarti kita takut. Sama-sama katakan, saya diam bukan berarti saya takut. Saya mengalah bukan berarti saya itu kalah. Sama-sama katakan dengan saya mengalah bukan berarti saya kalah. Lalu yang ketiga, kalau saya berserah bukan berarti saya menyerah. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berserah bukan berarti kita menyerah. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalah bukan berarti kita kalah. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya diam, ketika kita dijahati banyak orang, bukan berarti kita takut Bapak Ibu Saudara. Kita diam, kita mengalah, kita berserah karena memang itu perintah Yesus Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Yesus sudah memerintahkan kita untuk diam, tidak bereaksi, tidak membalas, tidak meresponi, itu artinya kita sedang memberi ruang kepada Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang akan menjadi penolong hidup kita, yang akan menjadi pembela hidup kita, yang akan menyertai kehidupan kita, dan yang akan memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang gilang gemilang, tepat indah pada waktunya Tuhan. Saudara boleh saja tidak punya pengacara yang top, saudara boleh saja tidak punya hakim yang top, saudara boleh saja tidak punya teman jenderal yang luar biasa, saudara boleh saja tidak punya uang yang banyak, jabatan yang penting, tetapi ketika saudara dijahatin orang, saudara tidak membalas, percayalah tangan Tuhan Yesus yang kuat yang akan menolong, membela, menyertai, dan serta memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. 2068 orang yang menyaksikan Facebook saya. Dengar ya, kalau pelayanan kita diomongin banyak orang, kalau pelayanan kita direndahin banyak orang, meskipun yang rendahin kita itu pendeta, meskipun yang rendahin kita itu gembala jemaat, meskipun yang rendahin kita itu hamba Tuhan terkenal, jangan balas, doain aja. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap mereka yang melecehkan gereja kami, yang melecehkan gembala kami, yang melecehkan hidup kami dan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan, membela, melawat, membimbing, menolong, serta mengangkat kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya yang turun tangan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya yang turun tangan, maka Tuhan di sorga akan angkat tangan. Karena kita ngerasa so hebat, kita ngerasa so jago, kita ngerasa punya backingan yang hebat. Saya punya backingan jenderal, saya punya backingan pengacara top, saya punya backingan hakim yang hebat, saya punya backingan preman yang hebat, saya punya backingan pengusaha yang top. Selama saudara mengandalkan manusia-manusia ini, saudara akan melihat kegagalan demi kegagalan. Tetapi ketika saudara nggak punya apa-apa, saudara cukup masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa, Tuhan, saya nggak mau balas yang jahat dengan yang jahat. Nggak apa-apa deh Tuhan, mertua saya nyakitin saya, mertua saya ngomongin saya melulu di belakang saya. Nggak apa-apa deh menantu saya jahatin saya setiap hari. Nggak apa-apa anak-anak saya menjahati saya Tuhan. Namun saya percaya ketika saya berserah, maka Tuhan akan turun tangan, menolong perkara saya, membela perkara saya, memberikan saya kemenangan, bahkan memberikan kelegaan kepada hidup saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Waktu Daud dihina sama Goliat, Daud nggak marah Bapak Ibu. Daud nggak marah. Daud nggak marah waktu dia dihina-hina, dimaki-maki sama Goliat.
Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing? Dia diem aja Bapak Ibu. Karena Daud percaya pembelaannya, penyertaannya selalu disertai dan dibela oleh Tuhan Yesus Kristus. Selalu disertai dan dibela oleh Tuhan. Atau zaman itu Yahweh, Bapa. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan mau kita terprovokasi sama setan. Kita jangan punya roh selebriti. Nggak boleh punya roh selebriti. Apa tuh roh selebriti? Waktu diomongin orang, klarifikasi. Apa-apa klarifikasi. Nggak usah klarifikasi. Kalau kita diomongin orang, diem aja. Paling juga seminggu 2 minggu hilang. Amin. Orang mau jahatin kita paling seminggu 2 minggu, sebulan paling lama juga hilang. Setahun paling lama juga bosan. Saya juga pernah diomongin orang Bapak Ibu. Saya juga pernah dijahatin orang. Rohaniawan lagi. Tapi saya diemin aja. Karena pembalasan bukanlah haknya manusia. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Gak apa-apa hidup kita dihakimi banyak orang. Dasar kamu pelacur, kamu bekas wanita malam, kamu perebut laki orang, kamu tuh maling, kamu pernah jatuh dalam perzinahan, kamu pendosa, kamu penjina, dasar kamu homo, dasar kamu lesbian, dasar kamu LGBT, dasar kamu biseksual, dasar kamu pagar makan pagar, laki-laki pacaran sama laki-laki, gak punya otak kamu. Gak apa-apa Bapak Ibu, diem aja. Lebih baik kita nangis di kaki Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya direndahin, saya dihina. Ajarin aku untuk mengampuni mereka Tuhan. Karena Engkau sendiri mengampuni aku di atas kayu salib. Tuhan, ampuni aku kalau aku ada salah. Tapi kalau aku gak ada salah, mereka menyakiti aku ampuni mereka Tuhan. I give bless for them Jesus. Gitu aja Bapak Ibu. Gak usah Gak usah klarifikasi di sosial media. Ya, kalau kita dikatain, dasar lo wanita malam, dasar lo perempuan gak tahu diri, dasar lo suami gak punya otak, dasar lo suami kere, dasar lo pengangguran, dasar lo orang yang begini-begini, dasar lo orang yang begini-begini. Biarin aja saudara. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya ditentukan oleh perkataan firman Yesus. Amin. Amin. Semua yang menyaksikan live streaming ini, hidup saudara gak akan mati hanya karena diomongin orang. Saudara gak akan miskin hanya karena dijahatin orang. Karena kenapa? Karena masih ada Tuhan Yesus yang adalah hakim yang adil. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk melindungi hidup orang percaya yang berserah dan yang berseru kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita diomongin banyak orang, hari-hari ini kita difitnah banyak orang, hari-hari ini kita dijahatin banyak orang, hari-hari ini kita direkayasa, ada banyak orang yang ingin menjatuhkan bisnis kita, bahkan ada orang yang ingin menghancurkan pekerjaan kita. Ada orang-orang yang lagi cari muka sama atasan, sama bos, sehingga dia ngejelekin kita. Jangan bales. Indah pada waktunya Tuhan akan membuka semuanya secara terang benderang. Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang ngaco, siapa yang benar. Tuhan akan membukanya tepat indah pada waktunya. Jangan minta pembelaan dari siapapun. Jangan minta pembelaan dari manusia. Jangan minta pembenaran dari manusia, tapi mintalah pembenaran hanya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas malam hari ini berkata, jangan ada seorang pun yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuatlah baik seorang terhadap yang lain. Gak apa-apa, terus aja kita buat baik, Bapak Ibu, orang yang jahat itu hidupnya gak tenang. Amin. Orang yang jahat itu hidupnya gak tenang. Setiap hari dia harus mikirin, bagaimana caranya saya menjatuhkan orang itu ya, bagaimana caranya saya harus menghancurkan orang itu ya, bagaimana saya caranya untuk melihat dia bangkrut ya. Orang yang jahat itu hidupnya gak akan tenang.
Biarin aja mereka merekayasa yang jahat tentang kita. Tetapi firman Tuhan berkata, satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Bapa di sorga. Amin. Satu utas rambut kita pun gak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekalipun itu setan dari neraka ingin berbuat jahat atas hidup kita, dia harus izin sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang berkeluarga, kalau suamimu lagi kasar, jangan bales. Jangan bales. Membalas yang kasar dengan yang kasar gak ada faedahnya, justru keadaan makin rusak. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak ada faedahnya, justru kita akan semakin sama seperti mereka. Sama-sama jahat, sama-sama penjahat. Tapi mulai malam hari ini kita mulai harus berani belajar. Tuhan, aku serahkan mereka semua yang berbuat jahat kepadamu ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni aku. Kalau aku ada salah, ampunilah aku. Amin Bapak Ibu. Amin. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengerti. Hamba-hamba Tuhan juga dapat mengerti. Para pendeta, para gembala juga dapat mengerti. Saya tidak sedang mengajari, tapi saya hanya berbagi saja. Jangan mau terprovokasi, jangan mau dipancing. Ya kan, sekarang lihat orang semua di sosial media jadi tempat curhat, jadi tempat klarifikasi. Facebook, Instagram, Twitter jadi tempat klarifikasi dan tempat curhat. Akhirnya kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan kita di sosial media. Pasang status, dasar wanita bajingan lo ya, nggak ngaca lo ya, nggak usah. Mendingan saudara bilang, terima kasih Yesus, hari ini aku ada, semua karena anugerah. Walaupun kita diomongin banyak orang, walaupun kita dijahatin banyak orang, bilang thank you Jesus for today, thank you Jesus for your blessing to me. Ngomong aja yang baik-baik, terima kasih Yesus, terima kasih, I am yours, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman yang singkat ini kiranya memberkati teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dan juga teman-teman di luar negeri. Ingat ya, teman-teman yang di luar negeri, nggak boleh, dia nggak tahu siapa saya Pak Pendeta, saya ini orang kaya, saya ini pejabat tinggi negara, saya ini orang penting. Nggak penting saudara, udah biarin aja orang mau ngomongin kita kek, mau ngerendahin kita kek, saudara mau tukang sampah kek, saudara mau pejabat kek, saudara mau orang kaya kek, terserah. Pokoknya ketika kita dijahatin orang, jangan bales, jangan kita pasang gengsi, pasang pride. Dia nggak tahu ya saya pendeta terkenal. Nggak usah lah saudara, nggak usah. Dulu juga kita nggak terkenal kok. Saya ini orang kaya, dulu juga nggak kaya kok Pak. Saya ini orang terpandang, dulu juga nggak punya jabatan. Jadi nggak usah bela diri lah, nggak apa-apa. Kalau kita diomongin orang, kalau kita difitnah orang, kalau kita dijahatin orang, nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan, saya tahu ini sakit. Saya tahu ini melukai hati saya, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukannya. Harus sama seperti Petrus. Karena Engkau yang menyuruh aku guru, aku mau menebarkan jala juga. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri terkenal, jangan merasa diri punya jabatan sehingga kita mau balas kejahatan orang dengan kejahatan. Tetapi malam hari ini pesannya, balaslah yang jahat dengan kebaikan. Balaslah setiap perbuatan jahat dengan mendoakan mereka, sehingga pada akhirnya hidup saudara dan saya selalu hidup di dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Amin.